Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video presentation. Pada video kali ini, kita akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah melalui kasus-kasus yang ada di sekolah. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan, masalah yang dihadapi oleh guru maupun siswa tidak hanya mempengaruhi proses belajar mengajar, akan tetapi juga dalam kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Mari kita bahas dalam bagaimana memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Masalah adalah suatu yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, masalah adalah situasi yang memerlukan pemecahan. Menurut Krulik dan Rudnick menjelaskan bahwa masalah adalah situasi di mana individu atau kelompok tidak memiliki solusi langsung dan memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Ini menunjukkan bahwa masalah menuntut usaha yang kreatif dan analisis mendalam untuk menemukan solusi yang terbaik. Terdapat 4 tipe masalah menurut Snowden. Yang pertama adalah simple problem atau masalah sederhana. Masalah ini merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan latihan dan pengulangan seperti masak air, memasak indomie, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada masalah rumit atau complicated problem. Masalah ini memerlukan keterampilan khusus seperti membangun rumah, membangun gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masalah kompleks atau complex problem. Masalah ini melibatkan banyak dimensi seperti konflik sosial yang solusinya berbeda-beda tergantung konteksnya. Dan yang terakhir adalah masalah kacau atau chaos problem. Masalah ini muncul tiba-tiba dan memerlukan penanganan yang darurat seperti solusi permanen dapat ditemukan seperti pandemi. Pemecahan masalah lebih tepat digunakan daripada penyelesaian masalah. Mengapa demikian? Karena tidak semua masalah dapat benar-benar selesai. Istilah pemecahan menunjukkan usaha untuk mengelola atau mengurangi dampaknya. Fokusnya adalah pada pencarian solusi yang efektif melalui evaluasi dan penyesuaian yang terus-menerus. Saya telah mengumpulkan data melalui wawancara dengan kedua guru BK di MTSN 13 Jakarta Gedung B. Wawancara ini memberikan gambaran tentang strategi, hambatan, dan pendekatan yang digunakan oleh kedua guru BK dalam mendampingi siswa, serta upayanya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Informasi ini menjadi landasan penting untuk mendalami analisis dan memberikan rekomendasi yang relevan terkait layanan bimbingan konseling di sekolah. Masalah yang dihadapi oleh siswa dan siswi itu berbeda-beda tergantung usia dan lingkungan sosial mereka di sekolah. Siswi kelas 7 dan kelas 8 biasanya menghadapi masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja awal. Biasanya, ketika mereka datang bimbingan konseling, masalah inti sering disembunyikan dan mereka justru membawa masalah lain yang lebih ringan untuk menutupi masalah inti mereka. Sedangkan siswa dan siswi kelas 9 cenderung menghadapi isu seperti hubungan sosial, malas sekolah, ataupun bahkan pacaran. Pergaulan atau lingkungan pertemanan juga memainkan peran penting seperti remaja laki-laki sering terpengaruh oleh tongkrongan mereka. Dan remaja perempuan cenderung mengikuti circle mereka sendiri. Ada berbagai macam metode yang digunakan oleh guru BK di MTSN 13 Jakarta untuk membantu siswa mengatasi masalah. Yang pertama adalah konseling individu dan kelompok, di mana siswa diberikan ruang untuk berbagi masalah secara aman, baik secara personal maupun dalam kelompok.
Yang kedua adalah pendekatan 3M, mendengar, memahami, dan merespon. Guru BK memulai dengan mendengarkan siswa, menggali informasi lebih dalam, dan memberikan solusi berdasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pihak lain, seperti guru mata pelajaran ataupun kepala sekolah, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah yang dialami oleh siswa. Tidak semua proses pemecahan masalah itu berjalan dengan mulus. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh guru BK di MTSN 13 Jakarta Gedung B, seperti kecemburuan sosial siswa terhadap guru, yang mana hal ini membuat mereka merasa kurang nyaman untuk berbagi masalah mereka kepada guru BK ataupun wali kelas mereka. Kemudian ada beberapa siswa yang menutup dirinya dan tidak mau bercerita kepada guru BK ataupun wali kelas. Siswa itu sering memilih bercerita kepada teman sebaya daripada guru BK ataupun wali kelas, yang mana hal ini berisiko menyebabkan distorsi informasi. Nah, hal ini perlu dilakukan pendekatan adil dan membangun kepercayaan yang sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami. Salah satu masalah utama yang terjadi di MTSN 13 Jakarta Gedung B adalah kasus bullying. Menurut wawancara yang saya lakukan oleh kedua guru BK di MTSN 13 Jakarta Gedung B, penyebab utamanya adalah keinginan pelaku untuk terkenal dan dihormati, terutama dalam konteks senioritas dan junioritas. Kebutuhan untuk menunjukkan kekuasaan seringkali didasari oleh kekurangan pribadi. Strategi yang dilakukan oleh guru BK di MTSN 13 Jakarta Gedung B adalah penanganan meliputi pemberian motivasi, membangun kepercayaan diri korban ataupun pelaku, serta pendekatan komprehensif yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Dengan strategi yang tepat yang dilakukan oleh guru BK, siswa dapat mengalami perubahan yang positif, seperti menjadi lebih terbuka dan percaya diri. Program lanjutan seperti Pusat Informasi Konseling Remaja juga sangat efektif untuk memberikan bimbingan berkelanjutan. Interaksi akrab antara guru BK dan siswa membantu menghilangkan stigma bahwa BK adalah tempat yang menyeramkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemecahan masalah melalui kasus-kasus yang ada di sekolah. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan lebih baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.